Baik, untuk selanjutnya kita akan mempelajari tentang pengenalan variabel dalam JavaScript. Dimulai dari pengertian terlebih dahulu, apa itu variabel dan nanti bagaimana cara menggunakannya. Oke, dimulai dari pengenalan dulu. Variabel ini apa sih sebenarnya? Variabel ini adalah sesuatu yang digunakan untuk menyimpan dan merujuk pada sebuah nilai, menyimpan data, ataupun menyimpan sesuatu yang bisa digunakan dalam JavaScript. Kemudian Anda dapat mendeklarasikan variabel menggunakan kata kunci seperti let, var, atau cons. Itu dalam JavaScript. Tapi kalau misalkan dalam bahasa pemrograman lain ada yang lebih banyak dari tiga kata kunci var, let, dan cons. Kemudian berikut contoh penggunaan variabel dalam JavaScript. Nah, kita bisa lihat di sini. Oke. Kita warnain, akan warna adalah merah saja. Nah, jadi kalau kita lihat di sini ada yang pertama yang tadi kita singgung, di sini ada var, let, dan atau cons ya. Nah, jadi pertama kita akan membahas var dulu. Oke, sebelum kita membahas var, yang mana sih yang disebut dengan variabel ini? X, 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 X. Nah, ini merupakan variabel. Sebelum lanjutkan, saya akan menjelaskan dulu var di belakangnya nih. Nah, var di sini merupakan sebuah pendeklarasian yang memiliki function atau scope jika dideklarasikan dalam fungsi dan global scope jika dideklarasikan di luar fungsi. Nah, jadi untuk memahami hosting, yang berarti variabel dapat diakses sebelum dideklarasikan. Nah, jadi kalau misalkan nanti dideklarasikan var x-nya di bawah console log, nah itu berarti dia bisa dikonsum oleh console log tersebut. Kemudian dapat di redeklar atau dideklarasikan ulang. Di sini ada var x, kemudian di dalam function di sini adalah var x yang pertama, ini sifatnya global. Terus yang di sini adalah ruang lingkupnya di dalam function contoh fungsi. Nah, jadi bisa dua kali, dideklarasikan di atas dan dideklarasikan di dalam, maupun nanti di bawahnya lagi bisa. Kemudian variabel nilai var dideklarasikan menggunakan var di luar dan di dalam blok if. Perhatikan bahwa nilai var di dalam blok if akan mempengaruhi nilai di luar blok if. Oke, nanti kita akan coba. Kita akan masuk ke sini. Kita buat folder dulu JavaScript. Kemudian kita buat 001 deklarasi. Yes. Oke. Kita lihat di sini var x sama dengan 5. Kemudian dalam function contoh fungsi atau fungsi di sini kita buat lagi var x bernilai 10. Console log x di dalam fungsi. Kemudian kita tambahin juga var x ini menampilkan di luar fungsi.
Oke, coba kita node sorry pd javascript node 1 di luar fungsi. Ini untuk coba kita panggil contoh fungsinya. Nah, dia akan memanggil yang ada di dalam sini. Kalau misalkan ini dalam fungsi, dia akan memanggil yang terdekat yang di dalam fungsi tersebut. Cuman kalau misalkan kita komen dan .cs, nanti dia akan manggil yang terdekat juga 5. Misal kalau misalkan taruh sini, apakah bisa undefined, jadi tidak bisa. Kalau dari penjelasan di sini sih variabel dapat diakses sebelum dideklarasikan. Tapi faktanya di sini tidak bisa ya teman-teman. Jadi harus dideklarasikan terlebih dahulu di atasnya, kemudian 5 di luar fungsi, 55 di dalam di luar fungsi. Misalkan ini ditambah di dalam fungsi, dia nyari yang terdekat. Kalau misalkan ini dibuat lagi 1, misalkan 100, dia akan memanggil yang terdekat. Oke, ini untuk penggunaan dari scope-nya dan bisa di redeklarasi. Kita lanjut ke pendeklarasian selanjutnya, yaitu menggunakan let. Nah, let ini memiliki block scope yang berarti hanya di dalam yang hanya dapat diakses di dalam blok atau tempat ia dideklarasikan. Memahami hoisting, tetapi variabelnya tidak diinisialisasi sampai program mencapai baris deklarasi, tidak dapat diredeklar atau tidak bisa dideklarasikan ulang di dalam blok yang sama, atau dapat di reassign. Kemudian variabel bernilai let dideklarasikan menggunakan let di luar dan di dalam blok if. Nilai let di dalam blok if tidak mempengaruhi nilai di luar blok if. Jadi nilai yang ada di sini tidak berpengaruh kepada nilai di sini, gitu ya. Coba kita akan coba deklarasi ini untuk var dan sini untuk let y sama dengan 5. Kemudian if true, maka let y sama dengan 10. Console.log y, ini console.log y. Kita panggil function, enggak usah, ini bukan function. Nah, di sini akan memanggil yang terdekat juga. Coba kalau kita misalkan dalam if kita hapus, nah dia akan menampilkan 55. Dan kalau misalkan kita redeclare, ini pasti akan error. Identifier y has already been declared. Jadi sudah dideklarasikan, jadi tidak boleh dideklarasikan kembali. Contoh kalau misalkan ditaruh dalam bawah if sama, karena ini dalam skopnya sama dalam satu. Cuman kalau misalnya ditaruh di sini, ini harus diatas. Ini bisa kenapa? Karena ini dalam skop yang berbeda, karena ini dalam if dan ini di luar if. Gitu. Ini untuk let ya, jadi tidak bisa dideklarasikan ulang. Kalau misalkan dideklarasikan ulang tapi skopnya berbeda, itu bisa.
Kemudian yang terakhir adalah cons. Nah, variabel ini yang biasanya sering digunakan ya buat project atau untuk mengerjakan sesuatu ketika menggunakan JavaScript. Variabel dengan cons juga memiliki block scope. Kita lihat tadi function scope, kalau ini block scope, ini juga block scope. Jadi tidak dapat dideklarasikan ulang atau setelah dideklarasikan ya. Jadi harus diinisialisasi pada saat deklarasi. Kemudian variabel nilai cons dideklarasi menggunakan cons bersifat konstan, sehingga nilai tidak dapat diubah setelah diinisialisasikan. Kemudian baris mendapatkan nilai baru untuk melihat kesalahan. Jadi coba kita buktikan tentang pernyataan berikut. Z sama dengan 10. Kemudian if true cons Z sama dengan 200 console.log Z console.log Z. Diperbesar ya teman-teman. Oke, coba kita save, kemudian jalankan. Jadi untuk yang pertama yang di dalam scope if itu dia akan menampilkan data Z sama dengan 200, dan yang di luar scope if itu bernilai 10 sesuai yang di sini. Dan kalau misalkan kita misalkan ditambah 10 90 ya, apakah bisa nilai itu berubah? Nah, di sini error. Jadi nilainya itu konstan, tidak bisa di-assign dengan nilai baru kecuali kalau misalkan let. Nah, kalau ini bisa. Jadi 90. Misalkan di sini juga var. Ini seharusnya bisa. Nah, ini 90. Cuman kalau misalkan cons dia tidak bisa. Dia benar-benar konstan, nilainya tidak boleh berubah. Sesuai dengan deklarasi awal. Seperti itu. Jadi kita bisa pahami dari atas perbedaan antara var, let, dan cons. Kalau var itu bisa dideklarasikan ulang dan dia sifatnya di dalam function scope. Kemudian kalau let tidak bisa dideklarasikan ulang tapi bisa di-assign nilainya dengan nilai baru. Kemudian sama block scope-nya, jadi dia tidak terpengaruh. Dan untuk cons adalah bagian yang mana variabelnya tidak bisa di reassign, tidak bisa diberikan nilai baru, dan tidak bisa dideklarasikan ulang. Seperti itu. Oke, terima kasih untuk video pengenalan tentang variabel JavaScript. See you next time.